Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita ketemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabar anandaku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi yang ada di bab 3, yaitu terkait dengan indahnya keragaman. Jadi, untuk materi kita hari ini adalah terkait dengan materi keragaman. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, agar pembelajaran kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami apa yang kita pelajari ke depan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada pembelajaran, marilah kemudian kita menyimak terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anandaku sekalian harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ananda sekalian diharapkan mampu untuk menjelaskan keragaman suku, budaya, dan keyakinan di Indonesia dengan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita ya. Selanjutnya, sebelum masuk materi, mari kita lihat terlebih dahulu salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang keragaman. Dalam Al-Quran, ada salah satu ayat yang membahas tentang keragaman, yaitu dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi Allah menciptakan kita dari seorang perempuan dan laki-laki beragam, tujuannya adalah untuk saling mengenal. Selanjutnya, ananda sekalian, kita masuk pada materi. Nah, materi kita hari ini adalah terkait dengan keragaman ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan keragaman itu? Nah, keragaman itu adalah suatu kondisi di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Di garis bawahi ya, terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek itu meliputi aspek fisik maupun aspek non-fisik. Nah, misalnya, contoh nih perbedaan dari keragaman fisik, misalnya warna kulitnya kita yang berbeda, tinggi badannya kita yang berbeda, atau mungkin bentuk muka kita yang berbeda. Antara satu individu dengan individu yang lain, tidak ada yang mempunyai bentuk muka yang sama. Itu namanya keragaman. Nah, kemudian dari segi non-fisik, misalnya perbedaan atau keragaman dari segi budaya, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Itu adalah keragaman yang bisa kita lihat ya. Seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan keragaman. Ananda sekalian, perlu ditekankan ya bahwa keragaman itu adalah sebuah sunnatullah ya. Jadi keragaman atau perbedaan itu adalah sebuah sunnatullah. Dan keragaman ini bisa kita lihat sendiri di negara kita ini, di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keragaman yang begitu besar, baik meliputi suku, agama, budaya, dan lainnya. Dan ingat ya, seperti ayat yang kita bahas di awal, bahwa tujuan Allah menciptakan keragaman itu adalah supaya kita saling mengenal. Baik, selanjutnya, dalam Islam, agama kita itu mengajarkan kita bahwa bagaimana prinsip yang harus kita jalankan dalam menghadapi sebuah keragaman atau perbedaan. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, agama rahmat bagi seluruh alam, dan di dalamnya mengajarkan kita banyak sekali nilai-nilai kebaikan. Salah satunya adalah nilai tolong menolong. Nah, sekarang coba kita lihat satu persatu terkait dengan apa saja keragaman yang ada di Indonesia.
Ya, Indonesia itu merupakan salah satu negara kepulauan yang luas ya, baik daratan maupun lautannya, dihuni oleh berbagai macam suku, budaya, dan keyakinan. Dan kekayaan ini merupakan salah satu ciri Indonesia yang menunjukkan betapa unik dan menariknya negeri kita. Keragaman itu membuat kita bersatu ya, dan membuat kita untuk saling menghargai. Salah satu hal yang nampak kita lihat terkait keragaman di Indonesia itu adalah dari segi suku ya. Keragaman sukunya kita lihat ya, di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam-macam suku. Misalnya ada yang suku Jawa, Minangkabau, Madura, Sunda, Dayak, Bali, Papua. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk atau salah satu suku yang ada di Indonesia. Nah, selain keragaman suku, ternyata ada juga keragaman keyakinan. Nah, di Indonesia ya, keragaman keyakinan kita itu juga dapat kita lihat beberapa macam di Indonesia. Misalnya ada yang keyakinannya beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konfusyu. Nah, itu semua adalah perbedaan keyakinan yang kita miliki. Namun, Ananda sekalian, perlu ya ditekankan bahwa keragaman yang terjadi, keragaman yang kita lihat di depan mata kita itu merupakan salah satu wadah untuk kita bersatu dan saling menghargai, bukan untuk saling menjatuhkan satu sama lain, ya. Nah, selanjutnya, keragaman yang nampak di Indonesia pula selain tadi suku dan keyakinan, ternyata dari segi budaya keragaman di Indonesia juga itu banyak sekali ya. Nah, salah satunya yang bisa kita lihat di sini dari segi arsitektur, dari segi pakaian adat, dari segi kesenian. Nah, itu beragam ya. Nah, setiap suku memiliki arsitektur, pakaian adat, dan kesenian masing-masing. Itu berbeda-beda antara satu suku dengan suku yang lainnya. Ya, dan itu harus kita menerima dan saling menghargai perbedaan itu ya. Baik, jadi Ananda sekalian, alhamdulillah kita sudah mengetahui ya beberapa jenis keragaman yang ada di Indonesia, baik itu sukunya, keyakinannya, maupun budayanya. Nah, kira-kira apa hal yang bisa kita capai ketika kita bisa menghargai keragaman itu ya? Keragaman yang perbedaan yang terlihat di antara kita, mari kita upayakan untuk menghargai keragaman itu. Iya, karena di dalamnya banyak hal yang bisa kita peroleh ya. Salah satu misalnya kita lihat di sini, pentingnya menghargai keragaman. Misalnya yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi. Dengan menghargai keragaman, anandaku sekalian, maka secara tidak langsung kita akan menumbuhkan sikap toleransi, yaitu sikap menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Ya, jadi jangan pernah menganggap bahwa apa yang kita anut itulah yang terbaik, tetapi kita mengupayakan bahwa perbedaan yang terlihat di antara kita itu harus kita hargai dan harus kita hormati. Yang kedua, akan menumbuhkan kerukunan di antara kita, ya. Nah, ketika keragaman itu senantiasa kita hargai, maka kerukunan di antara kita akan tercipta. Ya, kerukunan antara individu yang satu dengan individu yang lain akan terjalin dengan baik karena kita saling menghargai, tidak ada yang saling menjatuhkan. Selanjutnya, akan terbentuk persatuan dan kesatuan. Ingat Anda sekalian, salah satu upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan khususnya di negara kita ini adalah dengan cara menghargai keragaman yang ada. Karena sangat yakin bahwa ketika kita saling menjatuhkan antara satu suku dengan suku yang lain, maka dengan pasti kekacauan itu akan terjadi. Perpecahan akan terjadi di mana-mana, sehingga sangat perlu menjalin persatuan dan kesatuan demi terwujudnya keragaman yang harmonis ya, seperti itu. Kemudian, apalagi pentingnya menghargai sikap keragaman, menumbuhkan perilaku empati. Ya, empati itu adalah turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, kita ingat ya bahwa kita ini adalah sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu maksudnya anandaku sekalian, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Maka kita harus menumbuhkan sikap empati ya, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Masya Allah ya, seperti itu. Jadi banyak contoh-contoh sikap menghargai keragaman yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya.
Misalnya dengan menumbuhkan sikap saling menghormati, menghargai, ya, dan saling mensupport satu sama lain. Iya, seperti itu ya Ananda sekalian. Masya Allah, mudah-mudahan kita punya gambaran terkait dengan bagaimana keragaman yang terjadi di negara kita ini. Oleh karena itu, mari kita senantiasa meningkatkan dan menyadari dalam diri kita bahwa keragaman itu adalah sebuah sunnatullah yang kemudian harus kita hargai ya. Nah, baik, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ingat anandaku sekalian bahwa Indonesia itu memiliki keragaman suku, budaya, dan keyakinan yang luar biasa ya. Menghargai keragaman merupakan sikap penting dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan kekayaan budaya dan keyakinan yang kita miliki, serta hidup rukun dan damai dalam keberagaman ya. Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa hidup rukun dan damai dalam keragaman itu adalah hal yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dalam upaya membangun persaudaraan dan ukhuwah yang baik di antara kita, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Masya Allah, mungkin itu saja materi pada hari ini Ananda sekalian. Mudah-mudahan ada ibro atau pelajaran yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menumbuhkan sikap toleransi dengan baik, dan ingat kuncinya, hidup rukun dan damai dalam keragaman ya. Baik Ananda sekalian, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan ada ibro yang bisa kita dapatkan dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukran atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.